Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Aljabar Linier kelas Metrik 1 yang beranggotakan antara lain yang pertama Rensi Melva Oktavianti NIM 2011-0107-0004, kemudian Rindo Ashifa NIM 2011-0107-0017, kemudian Yuliawati Lestari NIM 2021-0107-0002, kemudian Noni Krifkia Damayanti NIM 2011-0107-0013. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi aturan Kramer. Noni Krifkia Damayanti NIM 2011010700013. Saya akan menjelaskan tentang pengertian aturan Kramer. Aturan Kramer adalah merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Teorema aturan Kramer yaitu jika AX sama dengan B adalah sistem terdiri dari n persamaan linier dalam n bilangan tak diketahui sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang unik. Pemecahan ini adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A dengan X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, begitupun juga seterusnya X3 dan seterusnya. Dan jika Xn sama dengan determinan An per determinan A. Misal saja matriks yang terbentuk dari SPL adalah matriks dengan ordo 3x3, yaitu pada kolom pertama ABC, kolom kedua DEF, dan kolom ketiga GHI dengan konstantanya yaitu ABC. Di atas merupakan matriks yang kemudian matriksnya dipecah menjadi pada matriks A tetap yaitu ABC, DEF, dan GHI. Dan pada matriks A1 itu kolom pertama diganti dengan konstanta yaitu A besar, B besar, dan C besar. Kolom kedua tetap DEF dan kolom ketiga tetap GHI. Dan dengan matriks A2 kolom pertama tetap ABC kecil, kolom kedua yaitu diganti dengan A besar, B besar, dan C besar, dan kolom ketiga yaitu GHI. Dan pada matriks yang ketiga, kolom pertama tetap ABC, kolom kedua tetap DEF, dan kolom ketiga diganti dengan konstanta yaitu A besar, B besar, dan C besar. Semua matriksnya A, matriks A1, dan matriks A3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuliawati Lestari, NIM 2021-0107-0002. Di sini saya akan melanjutkan pada slide langkah-langkah menerapkan aturan Kramer. Di sini diketahui, misalnya diketahui ada SPLDV X ditambah 2Y sama dengan 4. Lalu ada persamaan kedua yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 8. Langkah yang pertama yaitu kita menuliskan dulu persamaannya dalam bentuk matriks. Lalu langkah yang kedua, kita mencari determinan dari matriks tersebut yang telah terbentuk dari persamaan tersebut. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan determinan secara biasa, karena ini hanya berordo 2x2. Jadi kita bisa mencari dengan 1 dikali 3 dikurangi 2 dikali 4, yaitu 3 dikurangi 8 sama dengan min 5. Pada langkah yang kedua yaitu kita mencari determinan A1, A2, A3 sampai AN. Karena di sini hanya matriksnya berordo 2x2, maka kita hanya mencari A1, determinan A1 dan determinan A2. Kita mencari determinan A1. Mencari determinan A1 dengan mengganti anggota kolom pertama itu dengan konstanta dari persamaan tersebut, yaitu kolom pertama diganti dengan 4, 8, lalu kolom kedua tetap dengan anggotanya 2, 3. Jadi determinan dari A1 yaitu 4 dikali 3 dikurangi 2 dikali 8, yaitu sama dengan 12 dikurangi 16, jadi min 4. Lalu kita mencari determinan A2, yaitu dengan mengganti anggota kolom kedua dengan konstanta tersebut, dari persamaan tersebut. Jadi matriksnya yaitu 1, kolom 1 itu 1, 4 anggotanya, dan kolom kedua 4 dan 8. Jadi determinan dari matriks A2 itu yaitu 1 dikali 8 dikurangi 4 dikali 4. Determinannya yaitu 8 dikurangi 16, jadi min 8. Dari langkah yang ketiga tadi kita dapat mencari si X dan Y tersebut. Determinan A1 untuk mewakili koefisien X, determinan A2 di sini untuk mewakili
koefisien Y. Jadi kita bisa mencari nilai X-nya, yaitu dengan cara X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A1 yaitu min 4 dan min 4 dibagi min 5 jadi 4/5. Jadi nilai X-nya yaitu 4/5. Lalu kita mencari nilai Y, yaitu dengan Y sama dengan determinan A2 per determinan A. Jadi determinan A2 yaitu min 8 per min 5. Jadi nilai Y-nya yaitu 8/5. Saya Rindu Asyifa, NIM 201101070017 akan mencoba untuk menyelesaikan contoh soal. Di sini kita akan menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan aturan Cramer. Di sini sudah ada persamaannya, yaitu X tambah 2Y sama dengan 4 dan 4X tambah 3Y sama dengan 8. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita harus menuliskan persamaan linear tersebut dalam bentuk matriks dengan cara menuliskan koefisien dan vektor yang berada di samping kanan persamaan. Jadi langsung kita jawab, kita jadikan persamaan tersebut menjadi matriks dengan memasukkan koefisiennya. X kita masukkan 1, 2Y menjadi 2, 4X menjadi 4, dan 3Y menjadi 3. Sama dengan kita masukkan vektor yang ada di sebelah kanan persamaannya, yaitu 4 dan 8. Setelah terbentuk matriks ordo 2x2, langkah selanjutnya kita harus mencari determinan A atau determinan utamanya. Jadi langsung saja kita cari determinan dari A, yaitu 1, 2, 4, dan 3. Kita langsung cari determinannya dengan cara mengurangkan diagonal utama dengan diagonal samping. Langsung 1 kali 3, 3 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 8. Hasilnya sama dengan min 5. Karena nilai determinan A tidak sama dengan 0 dan persamaan tersebut termasuk persamaan dua variabel, maka kita harus mencari determinan A1 dan juga determinan A2. Determinan A1, kolom pertama kita rubah menjadi vektor yang ada di sebelah kanan persamaan. Jadi 1 dan 4 kita rubah menjadi 4 dan 8. Jadi determinan A1 sama dengan 4, 8. Sedangkan kolom yang kedua tetap yaitu 2 dan 3. Langsung kita cari determinannya. 4 kali 3, 12 dikurangi 8 kali 2 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi 12 dikurangi 16 sama dengan min 4. Kita lanjut mencari determinan A2 dengan cara yang sama. Di sini yang kita rubah yaitu di kolom kedua. Jadi kolom pertama tetap yaitu 1 dan 4, sedangkan kolom kedua kita ganti menjadi 4 dan 8. Determinan A2 sama dengan 1, 4, 4, 8. Sama dengan kita cari determinannya 1 kali 8, 8 dikurangi 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi 8 dikurangi 16 sama dengan min 8. Setelah kita ketahui determinan utama dan juga determinan A1 dan determinan A2, kita langsung bisa mencari nilai X dan nilai Y dengan cara X sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A atau determinan utama. Langsung saja, determinan A1 sama dengan min 4 dibagi determinan A yaitu min 5. Min 4 per min 5 hasilnya adalah 4 per 5. Untuk nilai Y, kita tinggal masukkan juga determinan A2 dibagi determinan A. Determinan A2 sama dengan min 8 dibagi determinan A sama dengan min 5. Min 8 dibagi min 5 sama dengan 8 per 5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lensi Imelva Oktavianti, NIM 201101070004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan kita coba bahas soal tentang memecahkan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV menggunakan aturan Cramer. Untuk itu langsung aja kita simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang contoh soal ini, yaitu sudah ada contoh soal di sini sistem persamaan linear 3 variabel. Namun kita bahas soal yang beragam di mana kita harus mencari nilai Y tanpa mencari nilai X dan juga Z. Sistem persamaan linearnya adalah berikut ini. X tambah 5Y min 2Z sama dengan 1, 2X plus 3Y plus 3Z sama dengan 5, 3X min 2Y plus Z sama dengan 7. Nah, di sini kita
perlu ketahui bahwasannya seperti teman-teman tadi bilang juga, kalau X itu yang mewakili determinan A1. Nah, kalau yang Y, nah maka determinan A2 per determinan A. Nah, maka dari itu kita perlu langsung mencari determinan A dan juga determinan A2, sehingga kita tidak perlu mencari determinan A1 ataupun juga determinan A3, langsung ke determinan A2. Maka dari itu kita fokus kepada kolom kedua, seperti itu. Dimana kolom kedua tersebut nanti diubah menjadi vektor yang berada di samping kanan persamaan 1, 5, dan 7, seperti itu. Dan kita cari dulu determinan A-nya 1, 5, min 2, 2, 3, 3, 3, min 2, 1. Nah, kita gunakan metode Sarus untuk menyelesaikan determinan ini dan menghasilkan 3 tambah 4, 5 tambah 8 dikurang min 18 ditambah min 6 ditambah 10. Determinan A sama dengan 56 dikurang min 14. Nah, sama aja 56 ditambah 14 sama dengan 70. Jadi determinan A sama dengan 70. Karena determinan A itu tidak sama dengan 0, maka kita langsung mencari nilai Y dengan cara kita mencari determinan A2 terlebih dahulu. Dengan kita fokuskan kepada kolom kedua, kita ubah menjadi vektor yang ada di samping kanan persamaan, yaitu 1, 5, dan 7. Sehingga matriks untuk mencari determinan A2 ini adalah 1, 1, min 2, 2, 5, 3, 3, 7, 1. Dan kita cari determinan A2 ini menggunakan metode Sarus juga. Sehingga determinan A2 sama dengan 5 ditambah 9 ditambah min 28 dikurang min 30 ditambah 21 ditambah 2. Kemudian determinan A2 sama dengan min 14 dikurang min 7 sama dengan determinan A2 min 14 ditambah 7. Jadi hasilnya masih min 7. Nah, kita udah temukan tadi determinan A sama dengan 70, kemudian determinan A2 sama dengan min 7. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus aturan Cramer, yaitu Y sama dengan determinan A2 per determinan A. Determinan A2 nya tadi sama dengan min 7 dan determinan A sama dengan 70. Jadi min 7 per 70. Maka nilai Y yang akan kita dapatkan adalah min 1 per 10. Jadi kita nggak perlu kan untuk mencari nilai X dan juga Z, karena menurut soal hanya mencari nilai Y-nya saja. Kemudian contoh selanjutnya adalah order 4 kali 4, berarti ada 4 variabel di sini dan kita akan mencari nilai Z tanpa mencari nilai X, Y, dan juga W. Nah, ada sistem persamaan linearnya berikut ini. Untuk ordo 4 kali 4 kita bisa menggunakan ekspansi ke faktor atau juga menggunakan reduksi baris untuk mencari determinannya. Nah, maka di sini di laporan sudah saya cantumkan untuk yang pertama mencari determinan utamanya atau determinan A menggunakan ekspansi kofaktor. Teman-teman juga bisa ngeliat sendiri, dan karena itu sudah dijelaskan maka langsung aja kita dapatkan hasil determinan A. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk matriks. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor kita mendapatkan determinan A yaitu 24. Karena determinan A ini tidak sama dengan 0, maka yang akan kita cari adalah Z. Maka kita langsung fokus kepada kolom ketiga, karena kolom ketiga ini adalah variabelnya Z. Nah, maka dari itu kolom ketiga ini kita akan ubah elemen pada matriksnya menggunakan vektor yang berada di samping kanan persamaan, yaitu ketahui bahwasannya determinan A3 sama dengan min 3, 1, 4, dan 2 kita ubah menjadi 6, 1, min 3, dan 3. Maka kita langsung cari determinan A3 nya. Karena ini Z maka dia akan determinan A3 per determinan A. Maka determinan A3 nya adalah menggunakan reduksi baris. Karena reduksi baris sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, jadi kita langsung aja min 78. Jadi kita ketahui bahwasannya determinan A3 per determinan A min 78 per 24.
Nah, jadi nilai Z-nya adalah min 78/24. Bisa dikecilkan menjadi Z sama dengan min 13/4. Gampang kan? Nah, tanpa kita mencari nilai Y, X, Y, dan juga W, ya kita bisa mendapatkan nilai Z dengan mudah. Seperti itu. Kita langsung merujuk pada pokok yang kita cari dari soal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia Z gitu kan, ibarat kata dia ini variabel ketiga, maka kita lihat dulu variabelnya yang sama yang kita dapatkan, maka kita langsung merujuk pada kolom tersebut gitu. Kolomnya yang kita ganti dengan vektor yang berada di samping kanan persamaan. Kemudian kita cari determinannya. Kalau sudah dicari determinannya, kita gunakan aturan Cramer, yaitu determinan misalnya Z ya, maka determinan A3 per determinan A gitu. Dengan berakhirnya presentasi dari saya, maka saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.